Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Ahad 5 Juli 2020, saya mahasiswi Institut Agama Islam Darul Ulum Asahan Kisaran. Saya yang bernama Dindayo Agustin dengan NPM 1702050046. Fakultas Syariah, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, semester 6B. Saat ini sedang memenuhi ujian semester 2019-2020 dalam mata kuliah Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit atau singkat tentang jawaban saya di soal pertama. Jelaskan pengertian alternatif penyelesaian sengketa menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 serta perbedaan APS dan arbitrase. Di sini saya akan menjelaskan sedikit jawaban saya tentang ini. Alternatif penyelesaian sengketa menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 disebutkan bahwa APS adalah lembaga penyelesaian sengketa atau memberi ruang bagi masyarakat untuk menyepakati sebuah sengketa di luar lembaga, di luar pengadilan, dengan prosedur yang disepakati dengan cara yang sudah ditentukan. Perbedaannya dengan arbitrase adalah alternatif penyelesaian sengketa adalah ruang atau tempat untuk penyelesaian sengketa di luar peradilan, sedangkan arbitrasi adalah cara penyelesaian di luar pengadilan umum yang berdasarkan perjanjian. Selanjutnya, pertanyaan kedua. Jelaskan kelebihan dan kekurangan proses penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa dibandingkan proses litigasi. Litigasi adalah persiapan dan prestasi setiap kasus, termasuk juga memberikan informasi secara menyeluruh bagaimana proses dan kerjasama untuk mengidentifikasi permasalahan dan menghindari permasalahan yang tidak terduga. Sedangkan jalur litigasi adalah penyelesaian masalah hukum melalui jalur peradilan. Sementara alternatif penyelesaian sengketa, lembaga penyelesaiannya berbeda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar peradilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, dan penilaian para ahli. Di sini kelebihan alternatif penyelesaian sengketa. Yang pertama adalah pemeriksaan dilakukan secara tertutup. Yang kedua, para pihak dapat menentukan hukum acara. Yang ketiga, waktu penyelesaian sengketa relatif cepat. Yang keempat, keputusan bersifat final dan mengikat. Yang kelima, para pihak dapat menentukan tempat penyelesaian sengketa. Yang keenam, para pihak dapat menunjukkan arbiter. Kekurangan APS di sini biayanya lebih mahal. Yang kedua, bersifat final dan mengikat. Ketiga, lembaga arbitrase tidak memiliki kekuatan eksekutorial. Yang keempat, masalah pada subjeknya.
Baik, selanjutnya pertanyaan yang ketiga. Jelaskan yang Anda pahami tentang konsultasi dan negosiasi. Yang saya pahami dengan konsultasi adalah suatu tindakan yang bersifat personal antara suatu pihak dengan pihak lain yang merupakan konsultan yang memberikan pendapat atau saran kepada klien untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan klien. Sedangkan negosiasi yang saya ketahui ialah penyelesaian sengketa melalui musyawarah atau perundingan langsung antara pihak satu dan pihak lain yang sedang bertikai dengan bermaksud mencari dan menemukan bentuk-bentuk penyelesaian yang dapat diterima oleh para pihak, atau proses tawar-menawar antara negosiator dan kedua belah pihak. Selanjutnya pertanyaan yang keempat, jelaskan yang Anda pahami tentang mediasi dan konsultasi. Menurut saya mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan para pihak dan bantuan oleh moderator. Sementara konsiliasi menurut saya adalah sebuah usaha mempertemukan keinginan kedua belah pihak yang berselisih untuk mencapai persetujuan dan penyelesaian sengketa yang bersifat formal daripada mediasi. Selanjutnya pertanyaan kelima, jelaskan yang Anda pahami tentang pelaksanaan eksekusi terhadap hasil kesepakatan alternatif penyelesaian sengketa. Di sini saya menjelaskan sedikit tentang pelaksanaan eksekusi terhadap APS. Tindakan ini atau putusan arbitrasi adalah suatu tindakan hukum yang dilakukan secara paksa terhadap pihak yang kalah dalam penyelesaian sengketa. Melalui lembaga arbitrase terhadap putusan arbitrase, upaya hukum apapun tidak dimungkinkan karena sifat putusan itu sendiri yang bersifat final dan mengikat, memiliki kekuatan hukum tetap sejak diputuskan oleh arbitrase atau majelis arbitrase. Tidak ada kepastian hukum kapan dan apakah pihak yang kalah mau melaksanakan putusan alternatif penyelesaian sengketa tersebut. Terima kasih, sekian penjelasan dari jawaban ujian saya mengenai mata kuliah alternatif penyelesaian sengketa bisnis syariah. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.